Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan membahas soal obesitas. Nah, sebetulnya apa sih obesitas? Kemudian tolak ukur seseorang yang dikatakan obesitas itu apa? Kemudian juga apakah ini bisa diobati? Seperti apa caranya akan kita bahas bersama narasumber kita sudah hadir, ada Dr. Elis Fitriani di sini. Halo Dr. Elis, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, dokter, kita hari ini akan bahas soal obesitas ya, dok? Baik. Oke. Dokter, mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama nih, dokter. Sebetulnya apa sih itu obesitas, dok? Iya, jadi obesitas itu adalah suatu kondisi ya, di mana terdapat penumpukan lemak. Penumpukan lemaknya itu terjadi karena intake makanan yang masuk itu nggak sebesar dengan yang keluar. Jadi yang dimakan itu lebih banyak daripada yang dikeluarkan untuk aktivitas kita sehari-hari. Akibatnya terjadi penumpukan lemak di situ, di bagian-bagian tubuh kita, terutama biasanya di perut ya, pipi, paha, terus lengan. Biasanya paling common di perut ya. Oke. Nah, sebetulnya tolak ukur seseorang itu dikatakan obesitas itu apa sih, dokter? Apakah ada berat badan tertentu atau bisa diukur gitu, dok? Iya, oke. Biasanya itu kalau dikatakan obesitas, biasanya kita ngitung dari IMT ya. IMT itu indeks massa tubuh. Jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nah, kalau misalnya hasilnya itu sekitar 18 sampai 22 itu dikatakan normal. Nah, ketika lebih dari 23 itu kita udah curiga nih overweight. Kemudian kalau lebih dari 25 itu dikatakan obesitas. Jadi dari IMT tersebut. Bisa juga kita ukur lingkar pinggang kita. Kalau misalnya ada cowok sama cewek itu beda. Kalau cowok itu lebih dari 90 cm, cewek lebih dari 80 cm. Gitu. Oke, baik. Kemudian dokter, tanda-tanda seseorang mengalami obesitas selain berat badan, apakah ada gejala yang lain atau tanda-tanda yang lain, dok? Iya, obesitas kalau dibiarkan berlama-lama itu akan menimbulkan komplikasi juga ya. Lama-lama bisa menjadi di situ ada hiperkolesterol, terus kemudian karena kan dia makannya tuh banyak high kalori, high fat, jadi lama-lama hiperkolesterol, terus di situ terjadi peradangan terus-menerus, bisa jadi nanti peradangannya di persendian juga radang, osteoartritis, terus kemudian dia ke diabetes juga bisa, terus kalau udah diabetes, hipertensi juga biasanya, dan biasanya jadi stroke juga. Nah, biasanya kalau udah obesitas itu kan metabolismenya jadi terganggu. Biasanya dia akan kesulitan juga untuk berkonsentrasi, terus mudah lelah ya, kalau misalnya aktivitas dikit itu mudah ngos-ngosan, terus nafasnya tuh kayak terengah-engah, kemudian cepat lelah, susah konsentrasi. Oke, nah kemudian penyebabnya apa nih, dokter? Mungkin kan orang asumsinya adalah banyak makan, obesitas gitu ya, dokter. Ya mungkin ada penyebab lain, dokter? Silakan, dok. Iya, jadi sebenarnya obesitas itu macam-macam ya penyebabnya. Bisa dari yang paling sering kita ketahui kan, faktor makanan ya. Sebenarnya itu cuma salah satu aja, bisa juga dari faktor genetik. Jadi, di situ ada di penelitian tuh kalau satu orang tuanya itu obesitas, dia punya resiko sekitar 40% buat obesitas. Tapi, kalau kedua orang tuanya itu dia mengalami obesitas, resiko obesitasnya sekitar 70-80%. Dan ternyata, sekarang kan kita udah banyak tuh pemeriksaan genetik gitu ya untuk cek, ada nih orang-orang tertentu itu memang gennya itu dia lebih cenderung untuk, suka makan-makan yang berlemak, jadi memang genetik itu pengaruh juga. Jadi kadang, orang bilang, "Makan dikit aja kok aku udah gendut," ya memang itu ada genetiknya seperti itu. Nah, terus selain itu juga tadi faktor, gaya hidup ya, lifestyle kurang gerak, terus kemudian makannya yang high kalori, high fat,
high karbo, terus kemudian faktor lingkungan itu juga berpengaruh ya, biasanya kadang ada ras-ras tertentu yang dia suka makan makanan yang berlemak ya, itu biasanya pengaruh juga. Oke, jadi nggak Gitu. cuma makan banyak gitu ya dokter ya, cuma mungkin tadi juga kandungannya lemak gitu ya dok ya, banyak makan betul kalori. ya. Makanan apa aja sih dok yang berpotensi menyebabkan obesitas, entah itu minyak atau gula atau apa ini dokter? Iya, jadi selain yang common kan biasanya kita, ketahui yang banyak lemak ya. Padahal yang high, karbo itu juga bisa membuat orang jadi obesitas karena, si karbo itu kan nanti kalau berlebihan di tubuh juga akan disimpan ya, disimpannya nanti dalam bentuk lemak juga. Jadi high karbo, high fat itu juga bisa berkontribusi, seorang untuk obesitas, suka makan-makan manis kayak misalnya kue-kue yang manis atau minuman-minuman, eee, kalengan kayak gitu ya, yang manis itu juga bisa membuat jadi obesitas. Tuh. Oke. Kemudian dokter, ada juga nih yang bilang katanya kalau makan terburu-buru bisa sebabkan kenaikan berat badan juga dokter, benar nggak sih dok? Iya, oke. Mungkin dari sisi medisnya, bisa dijelaskan mungkin ya kalau di, makanan itu kan masuk ke tubuh kita kan melewati pencernaan. Kalau di ludah kita itu ada juga enzimnya, namanya enzim amilase. Itu dia mencerna, karbo, terus kemudian di pankreas ada enzim lipase, dia mencerna lemak. Nah, kalau misalnya kita makan terburu-buru, si enzimnya itu dia belum keluar, tapi makanannya udah langsung aja masuk gitu ya. Jadi dia masih belum dicerna dengan baik. Kalau dicerna dengan baik kan dia akan banyak diserap zat-zat nutrisinya. Tapi kalau kita makan dengan buru-buru, itu si enzimnya belum keluar sehingga, dia nanti akan, banyak tidak diserap oleh tubuh, jadinya diserapnya dalam bentuk lemak. Jadi, makan buru-buru itu juga berkontribusi, terhadap kegemukan juga, heeh. Jadi kan biasanya ada juga yang diet yang disarankan ya kalau mau, mengurangi nafsu makan, mengurangi berat badan, kunyah sekitar 20 kali kunyah, itu untuk mengaktifkan enzim-enzim tadi. Oke, jadi memang ada pengaruhnya ya dok ya? Iya. Baik, Dokter Elis, terima kasih. Nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya, Dok. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Baik. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah bicara soal obesitas ya. Jadi kita sudah tahu apa itu obesitas, bagaimana tanda-tanda dan cara mengukurnya, kemudian penyebabnya juga, serta tadi kaitannya dengan makan terburu-buru, serta jenis makanan apa aja yang bisa memicu obesitas. Tapi jangan kemana-mana, kita akan masih membahas soal obesitas, tetap di Eljon Medical Forum. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.